Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Saskia Ramadhani, mahasiswa Psikologi Universitas Negeri Padang, akan melaporkan kegiatan Las Aspen hari ini. Pada hari ini, 27 April 2025, Las Aspen kedatangan tamu dari Yayasan Infak Angkasa Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, bagaimana kegiatannya? Mari kita saksikan. Lembaga Amil Zakat Aspen Bukit Tinggi menerima kunjungan istimewa dari Yayasan Infak Angkasa Malaysia Minggu 27 April 2025. Kunjungan ini menjadi momentum silaturahmi dan penjajakan kerjasama antar lembaga sosial lintas negara. Rombongan dari Malaysia dipimpin langsung oleh Ketua Yayasan Infak Angkasa, Dato' Noh Gadut, seorang tokoh terkemuka dari negeri jiran. Turut hadir para ahli lembaga pemegang amanah serta perwakilan dari Badan Wakaf Indonesia Sumatera Barat. Direktur Utama Aspen Zulfa Miadi bersama jajaran pengurus dan Dewan Syariah menyambut hangat para tamu. Kegiatan juga dihadiri mahasiswa UNP yang sedang menjalani praktik lapangan di Las Aspen. Pertama, kita memang merasa bersyukur lembaga besar yang ada di Malaysia dan dengan petinggi-petingginya itu orang akademis, doktor, profesor dan yang ahli-ahli bidangnya. Di antara sekian banyak lembaga mereka memilih Aspen. Ini sebuah kebahagiaan bagi kita. Tapi setelah kita tanya, mereka melihat ada keunikan tersendiri di Aspen, di mana cara mengelola lembaga karena kita memang berada dari bawah, sehingga bagi mereka ini sepertinya adalah bagaimana membangun sebuah energi dari kecil menjadi sesuatu besar. Kemudian memang seperti yang tadi itu ada visi. Jadi visi lembaga ini cukup menarik bagi mereka dengan gerakan-gerakan program kebaikannya. Ini yang sebenarnya menarik bagi mereka dan termasuk Aspen memang kekinian dan mengelola anak muda. Jadi inspirasinya dari situ kalau kita lihat dari mereka ini. Kita sesuai dengan prinsip bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Akan ada kalanya memang sama, karena memang misalnya di bencanaan kita tidak mesti muslim ketika di bencana itu memang kita akan memang rahmatan lil alamin, jadi tanpa melihat dahulu sebenarnya itu. Tapi dari hal-hal tertentu tentu yang kita utamakan adalah muslim, tapi bukan berarti non muslim tidak kita libatkan. Buktinya di sini juga anak-anak magang ini sudah beberapa periode itu juga sudah beberapa kali dari non muslim. Karena lembaga ini kita memang membuka untuk semua orang, sehingga memang judulnya kan inspirasi, motivasi dan edukasi semua pihak. Jadi memang kita membuka pintu untuk semua hal dalam inspirasi. Kita mengutip bahwa ada hawa positif untuk kita kerjasama tindak lanjutnya. Kemudian kedua, kita mengutip bahwa kita memang mesti menancapkan visi besar dan langkah besar, karena kita sudah dikunjungi oleh lembaga besar dan mereka sudah memancing kita. Seakan-akan ada kata, ayo Aspen, cepat besar go internasional. Pada prinsip sama sebenarnya, cuma mereka lebih sebenarnya menggerakkan lebih detail karena memang dilakukan secara dengan dana besar, kemudian dengan melibatkan orang-orang profesional bidangnya. Kalau prinsipnya sama. Cuma memang yang lebih teknis, mungkin teknisnya berbeda ya, dan caranya mungkin juga kalau kita lihat sebenarnya kalau kita nanti suatu saat sudah jadi lembaga wakaf mungkin akan sama. Kita mau membangun sebenarnya sinergisitas program yang terutama tentang infak wakaf sedekah dalam rangka eksploitasi kita dalam membantu masyarakat menyelesaikan persoalan masyarakat khususnya di Sumatera Barat dan juga di Bukit Tinggi. Kami melihat Aspen merupakan lembaga yang cukup terjaga dan integritas teman-teman juga luar biasa, sehingga kami di pleno perwakilan BI Sumatera Barat merekomendasikan salah satunya yang dikunjungi itu adalah Aspen. Dari 100 lebih lembaga yang sudah berizin dan 12 lembaga zakat, satu-satunya Aspen yang kami rekomendasikan. Harapan ke depan mungkin satu, tentu meningkatkan fungsionalitas pengelolaan. Jagalah trust masyarakat, karena ini dana umat. Umat pasti akan datang ketika kita bisa mempertanggungjawabkan sesungguhnya apa yang sudah diberikan umat kepada kita. Satu hal yang perlu saya sampaikan juga kepada adik semua, bahwa lembaga ini merupakan lembaga pembentukan peradaban masa depan. Jadi pekerjaan kita bukan pekerjaan hari ini, tapi dalam membangun peradaban masa depan. Peradaban masa depan merupakan sesuatu cita-cita yang harus kita lakukan. Sesuatu yang kita bangun hari ini adalah untuk menetap masa depan yang luar biasa. Dorongan kita ke Aspen yang pertama, jadilah lembaga yang dipercaya masyarakat, jaga kepercayaan masyarakat dalam hal kepedulian sosial.
sosial dan menjaga ekonomi masyarakat. Jadi meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Kemudian yang kedua, Aspen dengan anak mudanya dan inovasi-inovasi yang mungkin bisa dikatakan metode kekinian yang melalui media, melalui film, melalui sesuatu yang mungkin media sosial ya. Maka ini mungkin bisa saja menjangkau lebih banyak tenaga-tenaga muda untuk lebih peduli kepada kemanusiaan. Selain menyoroti program di bidang zakat, Yayasan Aspen juga didukung untuk terus maju bersama di bidang wakaf. Sebab hubungan antara Indonesia dengan Malaysia adalah hubungan yang akrab. Bahkan ada di antaranya macam saya juga asal daripada Indonesia. Alhamdulillah. Maka oleh sebab itu bahawa politik dengan hubungan politiknya maka kita bahagian agama, institusi agama mesti memperkokohkan hubungan yang kuat kepada institusi. Semalam kita ada melawat hari ini supaya bahawa melalui wakaf, melalui zakat, melalui berteman, maka dia akan diperkokohkan. Mungkin insyaAllah tentang wakaf ni mungkin kita akan mencadangkan supaya ada wakaf Nusantara supaya dapat kita meneruskan itu. Sebab wakaf ni khasnya cakupannya cukup luas, lebih luas daripada zakat dan baikumat. Jadi kita bincang bagaimana mekanisme, bagaimana dia punya kaedahnya supaya kita dapat jalan bersaing. Dalam dunia terbuka ini kita tak boleh kerja sendiri. Mesti kita bergabung, berkooperasi dan juga bekerjasama. Saya tengok bukan aspek 2-3 hari ini kita melawan memang luar biasa. Apatah sini anak muda yang mentadbir uruskannya. Jadi alhamdulillah kita berdoa supaya semuanya berjaya dan berjaya. Amin. Amin. Ini dimungkinkan oleh para ulama penggunaan dana hasil daripada wakaf ini agak leluasa. Dia mirip dengan infak sebenarnya. Ya, bisa diberikan kepada muslim dan bisa diberikan kepada non muslim, tetapi perlu diperhatikan juga pemberian kepada non muslim ini tentu akan diberikan ketika bahagian-bahagian non muslim sudah terpenuhi. Artinya tetap ya di dalam pemberian manfaat dari wakaf pun, kalaupun memang ulama membolehkan diberikan kepada non muslim, tapi prioritasnya tetap muslim. Prioritasnya. Tapi peluang untuk memberikan kepada non-muslim ada, dan itu ada dalam kajian-kajian. Kecuali zakat seperti yang sebagian ulama membolehkan. Tapi untuk dalam asnaf mu'allaf, ya mu'allaf itu kan orang yang sedang dibujuk, dilembut artinya. Tapi makna mu'allaf itu bagi para ulama dimungkinkan juga sih mu'allaf itu yang belum masuk Islam dia. Belum masuk Islam. Siapa? Dalam kajian fikih misalnya pemimpin kelompok mereka gitu ya, supaya mereka tidak mengganggu, itu dimungkinkan zakat itu diberikan kepada mereka. Ya, dibolehkan dalam syariah ya, tetapi kebolehannya tidak mutlak ya. Tapi tetap ada dasar yang kokoh untuk memberikan kepada mereka. Ada alasannya. Tidak hanya dikasih saja, seperti ulama mengatakan pimpinan suku atau pimpinan kelompok mereka supaya tertarik hati daripada anggotanya. Semoga kunjungan ini menjadi awal dari kolaborasi strategis yang lebih luas antara Indonesia dan Malaysia dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Dari Bukit Tinggi, Tim Liputan melaporkan.